Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur selembur Baresa Kota. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di masa pandemi ini, semoga Allah segera mengangkat virus corona ini dari bumi Indonesia. Baiklah, berjumpa kembali di channel Deddy Royadi, channel yang membahas terkait dengan DIY, bercocok tanam, dan beternak skala rumahan. Di video sebelumnya saya sudah membuat kandang ayam pembesaran untuk beternak ayam. Kali ini saya akan coba belajar membuat kolam ikan nila yang terbuat dari bahan dasar bambu dan terpal. Kita tahu bahwa ikan merupakan suatu komoditas yang baik dan sangat digemari oleh masyarakat luas. Selain daripada itu, ikan memiliki nilai gizi yang cukup baik dan nilai ekonomis yang cukup baik. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Sebagai rangka saya kembali menggunakan bambu. Selain mudah dalam pengaplikasikannya, harganya juga lebih ekonomis. Rangka dibuat dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dengan ketinggian 50 cm. Setelah potongan bambu dibelah dan diraut dengan rapi, pakukan semua potongan bambu hingga membentuk suatu rangkaian yang presisi. Kali ini saya dibantu oleh Bapak Herman dalam pengerjaan, terutama dalam pacul-mewacul. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan lokasi untuk penempatan rangka yang terbuat dari bambu. Gali tanah dengan kedalaman 10 cm dan ratakan permukaannya. Saya memakai material terpal dengan ukuran 2 meter x 1 meter dengan ketinggian 50 cm yang sengaja saya beli melalui pembelian online. Kebetulan terpal saya pesan sudah membentuk suatu bentuk kotak sehingga akan mudah diaplikasikan ke dalam kerangka bambu.
Sebelumnya saya pasang lubang untuk saluran pembuangan atau drainase dengan melubangi terpal seukuran diameter pipa yang akan saya gunakan. Saya memakai keni ukuran 1/4 inci. Pertama, lubangi terpal menggunakan gunting dengan mengikuti pola bulatan, lalu gunting perlahan sehingga tidak melewati batas bulatan yang telah dimarking. Saya masukkan keni ke dalam lubang, kemudian direkatkan menggunakan lem dan karet, lalu ikat dengan kabel tis. Direkomendasikan menggunakan ring screw agar lebih kuat, namun saya sulit mendapatkannya, jadi terpaksa pakai kabel tis. Agar lebih mudah pemasangan keni pada terpal, sengaja saya balik arah terpal sehingga nanti permukaan terpal drainase terlihat rapi. Nah, jadi hasilnya akan terlihat seperti ini. Lubang pembuangan air atau drainasi telah selesai dipasang. Terlihat lebih rapi, bukan? Saya gali parit dengan kedalaman 10 cm sebagai akses pipa menuju ke dasar kolam yang kemudian akan disambungkan ke dalam keni yang telah dibuatkan. Sengaja saya tambahkan sekam padi di atas permukaan tanah yang telah digali. Hal ini bertujuan agar suhu permukaan air nanti dapat stabil. Sekarang terpal bisa langsung dipasang ke dalam rangka bambu yang telah diletakkan di atas lahan tanah yang telah rata. Pastikan terpal terpasang secara presisi, lalu ikat dengan tali atau kabel tis di setiap sudut dan sisi terpal.
Sebelum terpal digunakan sebagai media kolam ikan nila, sebaiknya dibersihkan dulu dengan air yang bersih agar terhindar dari residu bahan kimia atau material yang dapat membahayakan. Saya pilih bahan dari baja ringan, sisa pembuatan kanopi, sebagai kaso penopang atap yang saya siapkan dari asbes. Dipotong sebanyak 3 bagian. Tak lupa sedikit melebarkan di setiap ujungnya, dengan tujuan agar dapat dipasang pada setiap tiang bambu. Agar tidak bergeser, paku skrup ujungnya. Konsep dasar pembuatan kolam terpal ini adalah sistem aquaponik, di mana kolam ikan di bawahnya dan tanaman hidroponik di bagian atasnya, dengan memanfaatkan media asbes sebagai media tanam dan air kolam sebagai nutrisi alami organik bagi tanaman. Air dari kolam akan dinaikkan menggunakan mesin pompa Yamano WP103 melalui pipa dan mengalir pada setiap gelombang asbes, lalu diserap akar tanaman dengan bantuan media netpot dan kain flanel. Kembali ke persiapan atap asbes. Pertama, saya membuat lubang dengan diameter setengah inci sebagai tempat media pipa dapat masuk untuk mengaliri air dari bawah kolam. Sebagai sirkulasi air, saya gunakan pipa ukuran setengah inci untuk menaikkan air dari permukaan. Dengan bantuan pompa air, saya memakai produk Yamano WP103 sebagai pompa air untuk menarik air dari permukaan ke atap. Saya gunakan atap agar kolam terhindar dari panas berlebih yang diakibatkan dari paparan sinar matahari, dan menghindari air hujan apabila datang musim penghujan yang akan menurunkan pH air. Nah, inilah hasilnya baraya kolam ikan nila. Sudah selesai. Bisa juga tebar ikan yang lain seperti ikan lele, gurame, atau bahkan ikan mas koi. Sebetulnya video ini bukanlah video tutorial, melainkan sharing pengalaman bagaimana saya membuat kolam ikan nila. Apabila ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan like. Bahkan bisa Anda juga subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.